Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar murid-murid? Semoga kalian selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kesehatan. Amin. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam segala urusan. Oke, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazai birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin. Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang terjemahan surat Al-Humazah ya kemarin dan lafal surat Al-Humazah. Untuk sekarang kita memasuki poin C, yaitu memahami isi surat Al-Humazah. Bisa dibuka halaman 93. Ya. Surat Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Nama surat Al-Humazah diambil dari ayat yang pertama. Bacakan. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, dari situ ya. Surat Al-Humazah termasuk surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Nabi hijrah kemana? Ke Madinah. Oke. Dan surat Humazah artinya pengumpat. Pengumpat, tahu kalian pengumpat? Nanti ada penjelasannya di sini. Nomor surat dalam Mushaf Al-Quran urutan ke 104. Oke. Kita akan memahami isi surat Al-Humazah. Yang pertama, Al-Humazah berarti orang yang melakukan umpatan dalam bentuk ucapan. Tadi kan pengumpat. Humazah artinya pengumpat. Umpatan itu artinya mencela atau dari belakang. Di sini ada. Dalam bentuk ucapan. Kalau lumazah berarti orang yang mencela dalam bentuk perbuatan. Humazah dalam bentuk perbuatan. Humazah dalam bentuk ucapan. Lumazah dalam bentuk perbuatan. Ya, itu bedanya. Artinya apa? Merendahkan dan menilai orang lain itu kurang lah. Gak ada, emang semuanya gak ada yang sempurna ya. Semua itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Berarti ayat celakalah humazah dan lumazah, ayat yang pertama itu menunjukkan ancaman keras pada orang yang suka mencela dan menjelek-jelekan untuk merendahkan dan menilai cacat orang lain atau kekurangan orang lain ya. Berarti kita tidak boleh mencela atau menjelek-jelekan orang lain ya. Karena wailul itu sendiri bermakna celaka atau ancaman keras. Wailu di ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ya, humazah wa lumazah. Itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua,
suka mengumpulkan harta saja, menghitung-hitungnya dan begitu tamak padanya. Namun mereka tidak punya semangat untuk menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Jadi begini, suka mengumpulkan harta itu bekerja keras, mengumpulkan harta, udah dapat kaya, tapi tidak ada niatan atau semangat untuk menginfakkan di jalan kebaikan. Ya, itu sama dengan sia-sia ya. Kalau tidak menginfakkan di jalan kebaikan itu sia-sia hartanya. Menjalin hubungan kekerabatan atau yang lainnya, ya itulah. Hartanya dibuat dia sendiri, buat tamak, buat sombong, seperti itu tidak boleh. Itu di sini masuknya ancaman semua. Oke, penjelasan yang ketiga, mereka menyangka bahwa usaha, kerja keras dan mengumpulkan harta bisa mengekalkan di dunia dan bisa menambah umurnya. Nah, ini salahnya di sini. Mengapa dia mengumpulkan harta banyak tapi tidak punya semangat untuk menginfakkan hartanya? Karena dia takut kehilangan hartanya di dunia ini. Padahal sudah jelas 3 amalan yang tidak terputus. Salah satunya adalah amal jariah, ya, infak atau kepada bangunan, untuk membangun masjid, untuk jariah lah, untuk umum. Itu tidak akan terputus pahalanya. Oke, lanjut. Padahal sifat kikir, dia kan sombong, pasti ada sifat kikir. Kikir itu pelit. Padahal sifat kikir malah mengurangi umur dan menghancurkan kehidupannya di dunia. Orang yang pelit itu pasti tidak akan ditemani, tidak akan banyak teman. Orang pelit pasti sengsara hidupnya. Kalau orang pelit ya, tidak punya kawan, tidak punya. Ya, siapa yang mau mendekati orang pelit ya? Janganlah kita menjadi pelit. Karena sifat kikir itu adalah sifat yang sangat tercela. Sungguh yang menambah umur hanyalah dengan amalan kebajikan atau amalan kebaikan. Ya, kebaikan. Oke, lanjut. Ayat nomor 4. Hutoma, salah satu nama neraka yang sifatnya memecahkan segala dan tidak bisa keluar dari dalamnya. Oke, balasan untuk orang-orang tadi di atas, pengumpat lagi pencela dan dia tidak mau menginfakkan hartanya, tamak, itu akan masuk ke neraka hutoma. Salah satu, ya seperti itu, hutoma tadi penjelasannya. Hutoma adalah api yang membakar manusia dalam keadaan hidup, berbahan bakar manusia dan batu, membakar menjalar sampai ke kolbu, sampai ke jantung. Walaupun yang dibakar jasadnya dan orang di dalamnya tidak bisa keluar karena diikat pada tiang yang dibentangkan yang terbuat dari besi dan tertutup. Inilah balasan orang yang tadi di atas tadi. Apa saja? Yang pertama, al-humazah, balasan neraka itu utama. Al-humazah yaitu pengumpat. Yang kedua, lumazah, pencela bentuk perbuatan, dan orang yang tidak mau menginfakkan di jalan kebaikan atau tamak, kikir, itu semua masuk. Ya. Oke, sampai sini paham? Kita akan memasuki, oke, kalau sudah paham, kita memasuki poin yang D, poin yang terakhir, yaitu menerapkan kandungan surat Al-Humazah. Dalam setiap surat yang ada di Al-Quran itu pasti semua ada hikmahnya. Di antara hikmah dari surat Al-Humazah, yang pertama, jauhilah perbuatan mengumpat dan mencela. Nah, mengumpat itu kalau nggak salah tuh kayak dia dari belakang gitulah.
ngobongin dari belakang itu gak boleh ya. Sama gibah itu, mengumpat dan mencela. Yang kedua, gemarlah bersedekah. Karena uang yang kita infakkan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengalir terus. Yang ketiga, sedekah dapat menambah umur kalian. Itu wallahu alam, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, neraka hutomah merupakan balasan orang kikir besok di akhirat. Orang kikir, orang yang tadi itu di atas tadi, besok di akhirat ya. Oke. Bab ke berapa? Bab surat Al-Humazah bab ke-7 sudah selesai. Oke. Untuk dipersiapkan ya besok untuk mengerjakan, bisa jadi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Kalau ada salah kata dari Bapak, mohon dimaafkan karena Bapak di sini juga belajar, kalian juga belajar. Bapak belajar mengajar, kalian belajar mendapatkan ilmu. Oke. Sekian dari Bapak. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.